Dewan juri yang terhormat dan saudara-saudara sekalian, saya dari tim oposisi ingin menyampaikan beberapa poin sanggahan. Poin sanggahan yang pertama adalah tim afirmasi mengatakan bahwa jika ahli yang menyampaikan mensosialisasikan semua kebijakan pemerintah, hal ini menjadi lebih objektif. Hal itu salah, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena ahli yang menyampaikan sosialisasi kebijakan pemerintah ini pasti mereka akan menyampaikan dengan bahasa yang tinggi, bahasa yang sulit dipahami oleh masyarakat luas, sangat susah dipahami untuk semua kalangan. Benar, saudara-saudara sekalian. Dan itu artinya jika para ahli yang mensosialisasikan, maka tidak akan tersampaikan apa saja kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan jika kita tetap menggunakan influencer untuk menyampaikan, untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah yang ada, maka hal ini, kebijakan-kebijakan ini akan lebih tersampaikan kepada masyarakat luas, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena dengan influencer ini mereka akan memberikan contoh, mereka akan lebih memberikan gambaran bagaimana kebijakan ini akan dilakukan dan lain-lain, saudara-saudara sekalian. Dan jika itu pun benar, ahli yang menyampaikan menjadi lebih objektif, itu tetap saja tidak bisa, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki andil yang besar dalam masyarakat. Masyarakat tidak memiliki awareness kepada para ahli-ahli yang menyampaikan mensosialisasikan kebijakan pemerintah ini, ya saudara-saudara sekalian. Dan poin sanggahan kedua saya yaitu dengan kita menggunakan influencer sebagai mensosialisasikan kebijakan, itu artinya kita menyerahkan tanggung jawab kepada influencer. Tim afirmasi mengatakan hal seperti itu, saudara-saudara sekalian. Dan padahal hal itu salah, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak pejabat pemerintah yang tetap menjalankan program kerja mereka di daerah pilihan-pilihannya. Mereka sudah memiliki anggaran, mereka sudah memiliki rencana apa saja yang harus mereka lakukan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan ini. Itu artinya tim afirmasi salah, saudara-saudara sekalian, jika mengatakan semua tanggung jawab diserahkan kepada influencer. Jika itu benar, jikapun itu benar menyerahkan tanggung jawab kepada influencer, hal itu pun tidak apa-apa, saudara sekalian, karena influencer ini setidaknya telah mengenalkan apa saja kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah ini. Baik, saya akan beralih ke tujuan saya pada debat kali ini, yaitu menciptakan negara untuk mencapai kesejahteraan, karena kebijakan ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu kami setuju bahwa pejabat pemerintah menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan seluruh kebijakannya. Dengan mekanisme kami akan tetap menggunakan influencer sebagai salah satu cara mengenalkan kebijakan-kebijakan dari pejabat pemerintah ini, saudara-saudara sekalian. Baik, saya memiliki dua poin argumen. Argumen pertama saya yaitu mengapa dengan pengaruh media sosial ini lebih mempengaruhi dalam mensosialisasikan kebijakan para pejabat pemerintah, saudara-saudara sekalian. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari membuat kebijakan ini, pejabat pemerintah ini bisa mensejahterakan seluruh rakyat luas dengan kebijakan yang sudah mereka buat. Oleh karena itu, bagaimana bisa sejahtera? Oleh karena itu, semua kebijakan-kebijakan itu harus diperkenalkan seluruhnya kepada masyarakat luas. Dan mengapa ini penting, saudara-saudara sekalian? Karena seperti yang kita ketahui, jika ini tidak disampaikan kepada masyarakat luas dengan baik, maka masyarakat luas ini tidak akan tahu apa saja kebijakan yang telah dibuat, saudara-saudara sekalian. Mereka tidak, dan jika mereka sama sekali tidak tahu, mereka benar-benar buta terhadap apa saja kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat pemerintah, ini berakibat mereka tidak bisa menjalankan kebijakan yang telah dibuat, saudara-saudara sekalian. Itu artinya apa? Artinya kebijakan yang telah dibuat ini akan percuma, akan sia-sia, karena masyarakat luas ini tidak bisa menjalankan apa yang seharusnya dijalankan, dan masyarakat ini tidak bisa mensukseskan apa yang telah dibuat oleh pemerintah ini. Dengan contoh, pemerintah memiliki kebijakan untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi masyarakat sama sekali tidak tahu tentang kebijakan ini. Itu artinya itu benar-benar sia-sia, saudara-saudara sekalian. Jika masyarakat tidak mengetahui tentang kebijakan tidak boleh membuang sampah sembarangan ini, kebijakan tersebut tidak akan sukses, dan sebuah negara pun akan seperti itu tidak bakal berkembang, saudara-saudara sekalian. Dan
Dan jika kita tetap mempromosikan kebijakan melewati influencer, ini benar-benar akan disampaikan saudara sekalian. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua kalangan itu menonton berita, tidak semua kalangan mendengarkan radio. Dan seperti yang kita ketahui bahwa sekarang banyak sekali masyarakat yang menggunakan media sosialnya untuk mencari informasi-informasi dan berita-berita. Dengan itu, dengan kita mensosialisasikan kebijakan lewat influencer, melewati media sosial, maka kebijakan ini benar-benar disampaikan dan dapat terlaksana. Dan seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali anak muda yang berpengaruh dalam kebijakan ini. Jika mereka tidak bisa mengakses kebijakan tersebut, maka itu artinya kebijakan sama sekali tidak bisa dilakukan, saudara sekalian. Benar. Dan oleh karena itu pengaruh media sosial ini sangat benar-benar berpengaruh dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Baik, saya akan beralih ke argumen kedua saya, kenapa penggunaan influencer ini tidak menjadi masalah, saudara sekalian. Seperti karena dari tim oposisi memiliki kasus terburuk jika hal ini dilakukan, yaitu masyarakat luas akan tergiring opininya karena kebijakan-kebijakannya disosialisasikan oleh influencer. Dan hal itu tidak akan terjadi, saudara sekalian, karena seorang influencer ini tidak mungkin membicarakan hal yang tidak benar. Mereka tidak mungkin berbicara secara sembarangan. Mereka tidak mungkin menggiring opini masyarakat luas. Karena apa, saudara sekalian? Jika mereka melakukan hal tersebut, maka karir mereka akan terancam. Mereka akan memiliki image yang jelek di depan masyarakat luas, dan itu akan mengancam karirnya. Dan jika ini benar tergiring opininya, itu pun tidak apa-apa, saudara sekalian, karena setidaknya para publik ini mengetahui kebijakan apa saja yang telah dibuat dan yang akan dilaksanakan oleh oleh pejabat pemerintah ini. Dan influencer ini bukan satu-satunya cara kita untuk memperkenalkan, mensosialisasikan kebijakannya, melainkan para pejabat pemerintah pun ini tetap menjalankan program kerja yang seperti sudah saya sampaikan tadi, saudara sekalian. Oleh karena itu, kami dari tim oposisi setuju bahwa pemerintah harus menggunakan pengaruh media sosial atau influencer ini dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sekian dan terima kasih.